Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam. teman-teman gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu, gimana kabarnya Bu? Iya, alhamdulillah sehat juga. Teman-teman, saya mohon maaf ya, nggak on cam dulu karena lagi nggak kondusif deh di tempat saya. Jadi suara saya jelas nggak? Jelas Bu. Bu. Teman-teman gimana? Udah pada ngumpulin judul semua belum? R7 Belum Bu, saya Bu. J. Belum Bu. Di sini masih ada 12 orang nih yang belum ngumpulin kelas kalian. Itu kenapa belum ngumpulin? Kita sekarang bahas tugas, bahas judul kalian dulu ya. Saya share screen. Nah, teman-teman di sini kita bahas ya. Jadi di sini teman-teman ada bingung nggak sih sebenarnya penggunaan kata aplikasi sama sistem informasi? Terus sebenarnya penggunaannya kayak gimana antara sistem informasi sama aplikasi itu? Ada yang tahu nggak bedanya sistem informasi sama aplikasi? Karena ada juga tuh yang nulis sistem informasi aplikasi, aplikasi sistem informasi. Gimana, ada yang mau berpendapat aplikasi sama sistem informasi itu apa bedanya? Ada teman-teman yang mau berpendapat apa bedanya aplikasi sama sistem informasi? Bu, saya boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Siapa? Namanya siapa? Iya Bu. Ria, oke. Kalau sistem informasi itu di dalamnya itu mencangkup banyak aplikasi ya Bu? Iya, benar.
Kalau aplikasi udah satu aplikasi doang. Jadi kenapa terus? Patok dia cuman satu. Misalkan kalau sistem informasi berbasis data barang nih. Jadi di sini nanti bisa ada input, ada output, ada macam-macam aplikasinya gitu loh, Bu. Kalau aplikasi dia cuman udah satu doang gitu nggak, Bu? Saya lurusin ya, nggak apa-apa Fitria. Terima iya. kasih pendapatnya. Jadi Iya, Bu, sama-sama. Jadi gini, aplikasi dan sistem informasi itu adalah, jadi gini, ini sebuah sistem informasi, ini aplikasi. Jadi aplikasi itu berada di dalam cakupan lingkungan sistem informasi. Aplikasi itu pendukung sistem informasi tersebut berjalan. Jadi teman-teman penggunaannya yang dimaksud sistem informasi itu iya tadi dulu ya, Bunda ngajar dulu ya. Iya nasinya, iya bentar dulu tadi diajak makan kan katanya kamu ntar dulu. Bundanya ngajar dulu. Iya nanti. Terus teman-teman maaf ya. Nah jadi sistem informasi itu mendukung untuk aplikasi itu mendukung untuk jalannya sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi itu di dalamnya tidak cuma hanya aplikasi, bisa terdiri dari aplikasi-aplikasi lain yang maksudnya tadi dari Fitria itu saya tambahin. Jadi gini, misalnya ada sistem informasi manajemen produksi. Nah, di dalamnya itu ada aplikasi inventory sendiri, ada aplikasi misalnya penjualan sendiri. Itu kayak gitu, atau sebenarnya dua aplikasi digabung jadi satu, itu bisa juga. Nah, sistem informasi selain ada aplikasi, ada apa lagi? Ada aturan bisnisnya, terus ada alur bisnisnya, terus jelas ini untuk siapa yang pakai brainware-nya, maksudnya di usernya itu siapa, lingkungan sistemnya bagaimana. Nah, itu semua mencakup dalam satu kesatuan sistem informasi. Nah, kalau aplikasi, jadi lebih cocok gini, misalnya kalian penggunaan kata aplikasi dan sistem informasi. Jadi kalau misalnya aplikasi itu lebih fokus pada satu hal dan tidak ada aturan bisnis di dalamnya. Jadi misalnya contohnya gini, aplikasi, misalnya kalian mau bikin messenger baru, aplikasi messenger baru buat fitur chat gitu, messenger, tapi berbasisnya voice recognition. Jadi dari kita ngomong itu langsung jadi tulisannya, misalnya kayak gitu. Nah itu nanti judulnya aplikasi messenger berbasis voice recognition misalnya kayak gitu. Terus atau misalnya kalian mau bikin aplikasi penerjemah bahasa misalnya dari speech recognition atau dari suara misalnya ya. Nah, itu juga disebutnya aplikasi. Atau mau aplikasi monitoring perkembangan tumbuhan misalnya gitu ya pada tanaman apa gitu misalnya. Nah, itu aplikasi. Jadi karena berfokus pada satu hal gitu. Terus kalau penggunaan sistem informasi itu ketika tadi ada aturan bisnis dan ada alur bisnis di dalamnya. Jadi misalnya contohnya di sini pendataan barang nih kayak teman kalian Adi Nugroho, berarti bukan sistem aplikasi. Ya udah berarti apa? Perancangan. Berarti kalau misalnya untuk Adi berarti perancangan sistem informasi pendataan barang brand clothing nih. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Paham, Bu. Paham. Jadi gitu ya teman-teman.
Ini yang udah judulnya saya revisi bisa dilanjutin, terus saya kasih nilai 100 di sini, tandanya maksudnya udah bisa dilanjutkan gitu. Jadi teman-teman semuanya di sini untuk tugas itu kemarin sebenarnya ada pembaharuan. Jadi di sini bisa kalian baca dulu. Ini saya sebenarnya udah upload juga di GCR. Kalian baca dulu sekarang. Jadi nih teman-teman ada revisi dari yang pertemuan pertama saya sampaikan ya. Jadi di sini jadi tugas kalian itu tidak membuat keseluruhan bab 4, akan tetapi sekarang direvisi menjadi hanya sebagian dari bab 4. Jadi bab 4 itu cuma untuk formattingnya saja. Akan tetapi lebih fokus ke sini untuk mata kuliah RPL, yaitu adalah kalian itu mencoba 3 teknik pemodelan perangkat lunak. Nah, jadi dari 3 teknik pemodelan perangkat lunak ini, kalian harus paham ketiga-tiganya, lalu bisa mengimplementasikannya nanti di semester 8. Terus ini disclaimer, saya ulang-ulang lagi, jadi ini bukan berarti untuk sudah pasti menjadi skripsi kalian, karena nanti balik lagi tergantung persetujuan dosen pembimbing skripsi masing-masing di semester 8. Nah, bisa jadi saja yang saya setujui di sini tidak disetujui oleh pembimbing skripsi, karena di sini standar saya hanya untuk memenuhi tugas RPL, bukan standar untuk menjadi skripsi gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti di semester 8 disuruh ubah judulnya, itu tidak ada lagi sangkut pautnya dengan mata kuliah RPL gitu. Terus dan ini berisikan tentang sebagian bab 4, jadi dan nanti tuh ada 3 teknik pemodelan itu di dalamnya. Jadi nanti pas ketika kalian semester 8 sebenarnya kalian ngebuat bab 4 baru lagi yang nanti tekniknya pilih salah satu aja yang sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu. Tapi di sini kita coba 3-tiganya, tapi menghilangkan banyak poin-poin lain supaya tetap sesuai dengan RPS atau rencana satuan pembelajaran dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, teman-teman di sini sudah saya buatkan timetable-nya. Ini udah saya upload filenya di GCR kalian. Jadi untuk minggu pertama sampai minggu ketiga, berarti minggu sekarang ya. Nah, kita pastikan judul, ngebahas judul. Jadi sampai mudah-mudahan hari ini fix dan sampai minggu ini udah fix semua judulnya. Lalu kita masuk nanti ada tugas di sini analisis kebutuhan. Jadi semacam analisis kalian itu disuruh menganalisis kebutuhan. Nanti saya jelasin materinya tentang analisis kebutuhan setelah ini. Lalu nanti di pertemuan depan kita melakukan analisis terstruktur. Nah, analisis terstruktur ini kalian coba dengan studi kasus kalian masing-masing. Kayak gitu. Terus ada juga nanti normalisasi, ERD, terus ada rancangan layar, terus kita masuk ke analisis berorientasi objek, ada pengujiannya juga, pengumpulan tugas mahasiswa nanti kepada dosen pengampu di
pertemuan terakhir. Nah, ini disesuaikan dengan tiap pertemuan gitu ya. Jadi tidak di akhir dari awal sampai akhir gitu, enggak. Jadi kita satu persatu setiap minggunya dicicil dari poin-poin yang ada di bab 4. Kayak gitu. Jadi tidak langsung, tapi nanti terakhir ngumpulinnya jadi satu file, cuma itu nanti terakhir. Dijadiin satu file semua yang sudah dibuat gitu. Terus nanti nih misalnya contohnya gini, hari ini nanti kita mau bahas tentang analisis yang dibutuhkan, maka nanti tugasnya ini. Jadi poinnya tidak dari A, ya tapi poin-poin yang dibutuhkan saja ketika analisis kebutuhan, kayak gitu. Kayak nanti ini kan di sini sampai K. Tapi tiba-tiba di pertemuan 45 tugasnya dari M. Jadi nanti ini kalian ngikutin ini saja, jadi tidak semua poin dikerjakan. Kayak gitu. Terus sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh? Siapa nih? Ibnu, Bu, Ibnu. Kenapa, Ibnu? Ini kan di sini slide terakhir ya, Bu, yang 15. Itu buatlah ulasan mengenai analisis sistem berjalan sesuai judul yang udah ditentukan. Bab 4, poin E dan F sesuai dengan panduan penulisan skripsi. Itu berarti kita cuma poin E sama F aja, Bu? Oh, yang tugas kedua? Nah, itu yang situ. Yang itu? Iya. Ini tugas kedua, tugas 3 enggak. Jadi kalian nggak usah ngikutin ini. Jadi ini kan waktu itu filenya sebelum ada revisi nih. Si slide-slide ini kan sebenarnya dibuat jauh sebelum rapat dengan prodi yang akhirnya keputusan bersamanya dari dosen-dosen RPL dan prodi akhirnya memutuskan yang ini tadi nih, yang jadi kalian nanti ngelihatnya dari sini tugas-tugasnya. Tidak berpaku pada sini, tugas 3 enggak. Jadi nanti saya bikinnya gini, ini kan judulnya udah ditaruh di sini, ini panduan. Ya, saya bikin, ini saya kasih contoh juga. Butuh nggak contoh? Butuh, Bu. Biar bisa lihat-lihat ya dikit. Nah, ini mahasiswa yang bimbingan saya, yang saya mereka udah selesai ya, udah selesai, tapi ini sebenarnya masih ada revisi akhir, cuma kira-kira kayak gini, revisi setelah sidangnya belum selesai, jadi ini pas mau ngajuin sidang doang, belum lulus mereka tuh, tapi kira-kira kayak gitu. Saya taruh di sini. Jadi kalian bisa lihat nih. Jadi nanti semua tugas tuh tugas besar yang masuk ke tugas besar RPL saya masukin ke dalam sini, ke dalam topik ini. Nah, untuk kalau nanti ada tugas di luar tugas besar itu nanti masuknya di tiap pertemuan. Kalau ada itu pun ya, tapi nanti kalau dibutuhkan aja, kalau enggak berarti tidak ada. Terus cara ngikutinnya, tugasnya kayak gimana? Ini nih materi, saya taruh. Materi di sini buat, ini pertemuan 3. Jadi materi di sini kalau di LMS kalian nggak bisa download di sini, nanti saya absenkan secara secara manual, tapi kalau misalnya kalian bisa download di LMS, berarti kalian akan terpresensi secara otomatis. Nah, di sini kalian, nanti saya ada nih tugas tentang analisis kebutuhan ya. Nah, tugas analisis kebutuhan itu, saya taruh di sini, tapi ini setelah nanti materinya saya jelaskan. Nah, ini mengikuti due date-nya sebelum
minggu depan kan Kamis tanggal 7, berarti date tanggal 6. Tuh ya. Jadi gini, teman-teman, di sini kan pertama tugas nih, tugas judul. Tugas judul. Jadi di sini tugas judul, terus tugas analisis kebutuhan, ntar apa ada di atas lagi tugas analisis terstruktur, misalnya kayak gitu, terus sampai selesai. Nanti yang di atas terakhir pengumpulan terakhirnya, kayak gitu. Ntar saya bikin per partnya. Nah, di sini teman-teman saya mau bahas judulnya dulu. Tadi nih ya, punya Adi ada nggak orangnya, Di? Hadir, Bu. Hadir. Jadi penggunaannya kayak gitu ya, Di. Jadi sistem dengan kata-katanya itu ya sistem informasi atau aplikasi. Jadi jangan dua-duanya. Terus kalau Adiansyah ada nggak? Adiansyah ada nggak? Nih, Adiansyah Eka Putra. Atau Aldi Ansyah. Ada orangnya? Oh, siapa deh yang ada yang siap saya bahas nih. Jadi kalau misalnya yang nggak dibahas, nanti nggak tahu nih benar atau salahnya judulnya. Yang Bu, saya Bu, Fitria Bu. Fitria. Oke, Bu. Fitria ya. Ini Fitria. Iya Bu. Berarti Bu, kamu izin Bu, mau Kurang tanya Bu, ini paling judulnya, Bu. telat kapan ya, Bu? kenapa? Paling telat pengumpulan judul kapan ya, Bu? Ya sebenarnya sebelum minggu ketiga, pas minggu ketiga sebenarnya sekarang. Gitu. Saya tunggu sampai minggu ini deh, jadi jangan sampai hari Sabtu ya. Oke, Bu. Ini Fitria, perancangan sistem inventory. Kamu mau ngambil buat pendataan gudang. Ini dia barangnya apa nih? Ini Bu, alat medis kesehatan. Terus berarti nanti apa? Input barang, terus pengelolaan barang kayak gitu. Ada barang input, ada barang keluaran, terus sama ada apa sih namanya Bu? Kalau mau kan dia jadinya kayak ada order gitu Bu, ada per ordernya gitu. Kalau mau barang keluar kan? Itu data pelanggan. Data pelanggan gitu deh, kayak data pelanggan. Itu berarti di sini kurang kata informasi nih, jadi sistem informasi. Oh, informasinya kurang. Inventory. Oke. Gudang pada. Dari mana, Nak? Rumah Abid. Itu ya, Fitria ya. Bu. Tapi teman-teman, saya pokoknya sekali lagi saya ulang-ulang nih. Yang saya setujui, pokoknya nanti disetujui atau tidaknya sama dosen pembimbing, saya tidak bisa menjamin apa-apa gitu ya. Pokoknya kalau misalnya nanti harus ganti ya berarti kalian udah punya siapin second opinion dari sekarang lah, kalau bisa biar nanti kan sebenarnya kalian tuh kalau ngajuin judul tuh RPL tuh buat bahan nih ke dosen pembimbing. Saya punya ajuan seperti ini misalnya. Sebentar teman-teman. Sebentar dulu. Oke, Bu. Iya, Bu.
Maafin anaknya, Bu. Mic punya. Halo guys. Maaf ya, saya lanjut lagi. Oke, Bu. Iya, nah ini tadi Fitri nih, Fitria. Fitria itu jadi udah nih kayak gini, ini enggak? Jadinya judulnya Sistem Informasi Inventory gitu, inventory gudang. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Terus sistem aplikasi penyewaan jasa rias dekorasi. Nah, ini untuk Friska. Atau gimana ya? Saya enaknya urut aja deh dari atas ya, Kak. Atau siapa lagi deh yang ada Ridi orangnya? Saya mau, Bu. Siapa? Siapa? Bu. Saya, Bu. Saya itu, Bu. Tulis di chat deh. Tulis ini abis Friska, tulis di chat siapa lagi biar saya nggak panggil-panggil orangnya ada apa enggak. Ini Friska, kalau kayak gini tidak pakai kata aplikasi tapi sistem informasi penyewaan ya. Baik, Bu. Di sini ada judul yang beda nggak ya? Coba kita lihat. Jasa Alfa Laundry. Ini ntar dulu ya, saya chat. Pertama, Maulifa. Maulifa perancangan aplikasi untuk
pasien. Ini maksudnya gimana nih? Aplikasi apa? Maulifa? Aplikasi Android, Bu. Iya, maksudnya aplikasinya tuh ngapain gitu? Oh, nanti saya rencananya mau bikin, jadi di dalam aplikasinya itu ada alarmnya gitu kan, kalau misalnya pasien TBC itu harus minum obatnya kan sesuai jadwal ya, Bu. Jadi saya mau bikin alarm pengingat gitu, Bu. Reminder. Oh. Tapi Terus? bukan buat minum obat aja, jadi ada buat minum obat juga, buat air putih juga, terus nanti saya sediain berbagai informasi gitu Bu tentang pola makan yang sehat, pokoknya buat ngebantu pasien TBC ini gitu. Terus nanti ada direct link juga buat video-video senam gitu Bu. Oh, tapi kalau kayak gitu Alifa isinya nanti aplikasinya informasi, rata-rata informasi aja nih, tapi nggak ada proses di dalamnya. Kalau yang kayak gini kayaknya nggak bisa nih kalau untuk karena nanti kamunya susah sendiri ketika bukan deskripsi aja sih ya, ketika di sini nanti juga ngerancangnya agak susah karena ini nanti untuk kecuali kalau kamu bikinnya sistem pakar mungkin bisa. Kalau misalnya ini gimana ya saya ngomongnya ya, jadi nanti kan kamu harus ngerancang inputnya, ngerancang outputnya, terus ada proses di dalamnya. Tapi kalau ini nanti prosesnya apa gitu, saya masih ini aja sih. Kalau nanti untuk nampilin info itu udah nggak boleh buat, jangankan untuk skripsi, meskipun basisnya Android gitu. Tapi kalau misalnya untuk nampilin informasi itu udah nggak bisa. Apalagi deskripsi itu nggak boleh banget kalau Android cuma nampilin informasi gitu kalau nggak ada transaksi di dalamnya. Jadi harus ada database yang harus ada proses gitu. Terus kayak gitu deh, kecuali mungkin bisa kontak, misalnya kayak ada konsultasi dengan dokter juga mungkin. Tapi itu nanti akan lebar gitu. Gimana? Kalau misalnya ini Bu, jadi tuh sebelumnya inputannya itu usernya itu. Nah, jadi nanti habis ya iya itu satu itu doang kan usernya kan, setiap aplikasi dipakai satu orang kan? Iya, terus habis itu nanti prosesnya itu, jadi setiap dia udah tercatat minum obat gitu Bu, nanti disimpan datanya masukin ke database gitu Bu. Itu bisa nggak Bu kalau kayak gitu Bu? Iya, saya ngerti. Tapi kalau kayak gitu kayak masih proses. Jadi gini loh, itu hanya input nanti habis itu nampilin, tapi nggak ada proses di dalamnya. Jadi misalnya nih kayak kalau misalnya nih kalian bikin aplikasi pendataan warga misalnya, masukinlah input tuh data warga lengkap tuh bla bla, terus habis itu nampilin laporannya. Nah itu tuh nggak jauh beda dari itu. Nah itu nggak bisa karena itu nggak ada prosesnya gitu. Proses yang dimaksud di sini tuh kayak harus ada transaksi gitu loh. Transaksi yang saya bilang di sini bukan berarti uang, tapi ada transaksi itu ada pengolahan data, terus input sama output yang bikin semuanya berkesinambungan. Kalau penjualan kan udah jelas itu ada transaksi. Penyewaan udah jelas ada transaksi. Nah, kalau misalnya ini mungkin kamu harus pikirin dulu transaksinya apa nih gitu. Bisa aja ini tetap mau diambil, tapi kira-kira apa nih yang harus kamu tambahkan untuk tadi memenuhi ada proses tadi. Karena nggak bisa kalau cuma nampilin informasi aja gitu. Oke deh Bu. Karena untuk misalnya kamu bilang tadi untuk pengingat minum obat, sebenarnya kita lebih efektif bisa juga pakai alarm biasa kan sebenarnya bisa kayak gitu, atau enggak misalnya kayak maksudnya jadi kayak apa lagi gitu yang diusulkan di dalam aplikasi kamu supaya supaya terjadinya ada proses tadi gitu, Maulifa. Ya, dipikirin dulu ya berarti ya. Sebenarnya saya mau nanya kalau misalkan saya tambahin untuk ada tentang konsultasi dokter gitu Bu. Konsultasi dokter. Terus nanti hasil dari konsultasinya apa? Obat. Iya. Purchase obat. Pertanyaan dari usernya itu Bu.
Ya, itu dia sih. Maksud saya tuh jadi kayak gimana ya? Misalnya ada ke dokter, berarti kamu kan bikinnya nanti dari sisi kalau misalnya Android bukannya 2 ya. Jadi nanti kalau misalnya ada dokter gitu berarti ada sisi admin, ada sisi buat ngedaftarin dokter atau gimana? Iya Bu, jadi apa namanya bisa, ya bener gitu Bu, jadi 2, ada buat user, ada juga buat admin yang ngolahnya gitu, jadi perantara antara jawaban dokter sama buat pertanyaan usernya. Nah, terus nanti transaksi yang dimaksud di mananya tuh? Jadi dia ini dokter, terus bayar jasa konsultasinya atau gimana? Atau itu dari aplikasinya dari rumah sakit atau kayak gimana? Oh enggak sih Bu, saya mikirnya enggak rumah sakit, jadi kayak semacam ya udah aplikasi gitu aja. Iya. Terus kalau kayak gitu berarti dokternya nanti dari mana? Oh iya, kalau misalkan dokternya kan dari puskesmas gitu Bu, tapi saya enggak ini dari rumah sakitnya, jadi dokternya aja. Bisa, berarti kan dokternya harus didaftarin dulu kan? Ya. Terus nanti si pasien itu perhitungan pembayarannya berarti kalau misalnya kamu mau kayak gitu, berarti kan dokternya harus tetap dibayar dong. Kalau konsultasi, nah berarti kamu kalau misalnya mau bikin fitur chat sama dokter, di situ kamu bisa juga kayak kasih tarif ke dokternya model kayak Halodoc gitu mungkin di fiturnya itu. Nah kalau kayak gitu pasti ada transaksi. Transaksi yang dimaksud tuh ya gini, jadi kayak order dokternya, order konsultasinya itu, terus nanti itu yang diproses gitu. Misalnya kayak konsultasinya 2 jam, nah 2 jam berarti dokternya berapa gitu kan. Itu kan ada perhitungannya juga, nah itu udah pasti. Kalau yang ada uangnya itu udah pasti ada transaksi, tapi transaksi belum tentu tentang uang gitu. Iya Bu. Oke, nanti saya coba pikirkan lagi. Saya nanti chat Ibu ya Bu. Instagramnya boleh nggak Bu? Boleh. Ya udah. Kelamaan Bu, terima kasih ya Bu. Iya, berarti ini masih mau dipikirin dulu ya? Iya. Terus siapa tadi di habis Maulifa, Fikri. Dipikirin ulang dulu. Terus Fikri. Rancangan sistem informasi monitoring pekerjaan pegawai. Mana Fikri? Ada orangnya. Monitoringnya kayak gimana? Saya tanya dulu deh nih. Monitoring pekerjaan pegawainya Bu. Jadi biar tidak ada pekerjaan yang kelewatan. Maksudnya monitoringnya tuh dalam bentuk apa? Kayak gimana? Inputnya nanti apa? Prosesnya apa? Outputnya gimana? Jadi di sini nanti ada 3 user Bu yang masing-masing memiliki hak khusus Bu. Admin, operator, dan pegawai. Contohnya hak khusus bagi pegawainya hanya bisa update progres pekerjaan dia Bu, yang dimana nanti progresnya itu akan menjadi proses agar pegawai tersebut mendapatkan gaji Bu. Jika progresnya 100% per 1 bulan misalkan, maka akan mendapatkan bonus Bu untuk tambahannya. Berarti yang diinput tadi ada absen gitu ya? Apa-apa aja? Iya Bu, gitu-gitu Bu. Iya, ada absen, ada pekerjaan pegawainya, sama divisi-divisinya Bu. Berarti list apa namanya pekerjaan. Misalnya ini sesuai nggak sama deadline kayak gitu-gitu. Terus nanti laporannya apa tuh kira-kira? Laporannya bakal apa aja? Laporannya nanti hasil kerja pegawainya Bu, untuk dijadikan gaji mereka. Itu tambahan gaji atau gaji keseluruhan? Berarti gajinya tidak paketan gitu ya? Maksudnya keseluruhan. Ini udah tempatnya udah fix? Tempatnya masih belum dapat Bu. Itu saya masih PTX.
Oh ya udah, berarti kalau misalnya kayak gini nggak apa-apa kok. Kalian kalau belum dapat tempatnya, dami aja dulu, itu nggak apa-apa. Berarti ini oke ya Fikri ya. Saya tanya Oke, dulu, makanya kalau misalnya ada proses di dalamnya lanjut. Tapi kalau kalian masih bingung, pasti nanti pokoknya saya lihat dulu supaya kalian tuh sebenarnya tahu nggak sih apa yang kalian tulis gitu. Makanya saya periksa satu-satu nih. Siapa lagi tadi? Dina Nuril. Atau gini deh, biar gampang, saya dari awal, nggak jadi dari sini susah bolak-balik. Saya panggil dari awal, kalau nggak ada saya lewat gitu ya. Ini Ahmad Haikal ada orangnya? Ada Bu, Bu. Nggak ada. Adi Saya- Pradana Saya Ada Bu. ada. Adi, apa Haikal ada? Ada Bu. Bu, tadi ada Bu. Ahmad Haikal. Aldiansyah ada. Aldiansyah. Ada Bu. Anandarian. Saya Bu. Itu 2 orang datang. Kayaknya banyak yang hadir, pada kemana ini? Itu tadi ada Bu orangnya semua Bu. Ketutup halangan suara. Ini kayak Ahmad Haikal, ini pendataan klien pintar hukum. Maksudnya pendataan klien tuh gimana nih? Saya tuh masih rancu kalau yang kayak gini-gini, yang dikhawatirkan cuma ngedata terus nampilin kayak gitu doang. Kalau takutnya kalau kayak gitu, saya cari judul lain kalau kayak gitu. Nih, Rasanya kayak itu apa? pendataan kliennya itu gimana? Terus Adi Nugroho udah, Adi Pradana akses informasi reservasi kamar hotel. Ya kalau ini udah oke. Nah ini nih, saya juga mau tahu simulasinya seperti apa. Terus Aldiansa perancangan aplikasi sistem informasi penjualan pembelian barang distro. Ya udah, berarti penjualan dan pembelian, kan pembelian dari sisi pembeli ya. Jadi gitu aja nih. Penjualan aja, pembelian maksudnya kok berbasisnya NetBeans. Teman-teman, NetBeans itu alat bantu untuk bikin Java ya, jadi basisnya Java. Basisnya itu Java, jangan NetBeans. Ulang. Perancangan. Terus Ananda Rian, perancangan sistem informasi transaksi di warung kelontong. Iya, bolehlah kalau ada. Bukan transaksi sebenarnya ya, sistem informasi penjualan paling point of sale. Sebenarnya tuh kalau kalian bikin penjualan ya, sebenarnya kan aplikasi di Android itu tuh udah banyak banget untuk point of sale kayak gitu. Yang udah bisa dipakai di mobile, langsung connect ke printer, semua fiturnya lengkap, sekaligus ada inventory penjualannya. Di dalamnya bisa ngelola barang juga, bisa langsung jadi buku kas juga. Sebenarnya itu udah banyak tuh di Android yang kayak gitu, atau kalau misalnya kita mau pakai. Jadi ya kalau untuk kalian belajar di sini makanya saya bilang nggak apa-apa, tapi kalau untuk skripsi ini saya kalau penjualan sama inventory biasanya itu udah saya nggak terima kalau di bimbingan saya ya. Terus ini Diana Novita. Ini teman-teman masih dengar suara saya kan ya? Masih Bu. Masih Bu, cuma soal apa internet.
Halo? Iya Bu, iya. Iya. Iya Bu. Astagfirullah. Halo, Bu. Tapi omongan saya kedengeran nggak? Kedengeran Bu. Kedengeran. Oh, berarti saya nggak dengar kalian. Aku makanya kok sepi banget. Iya. Ini pada jawab, Bu. Astagfirullah. Ternyata ke off. Maaf ya, untung dikasih tahu. Iya, tunggu dulu ya, Nak ya. Maaf ya. Bentar ya, bentar lagi ya. Oke? Atau sebentar dulu deh ya. Anak saya pengen makan lagi bentar. 10 menit ya. Iya Bu. Iya Bu. Pas sarapan Bu. Iya Bu. Iya nggak apa-apa Bu, suapin Iya. aja dulu. Enggak sih, yang saya udah makan sendiri. Coba tinggal ngambilin doang. Ntar saya 10 menit. Be right back ya. Sebentar ya. Iya Bu. Selamat makan Bu. Kancil udah makan belum? Jadi Kancil ditanyain. Kancil. Kancil. Belum Puncak makan tapi gimana, udah di Puncak? kamar mandi. Woi. Puncak gimana? Aduh. Cil, makan, Cil. Suapin. Sini Cil, gue suapin. Kayak sendok semen. Pakai kaki. Pakai coran, anjir. Direkam anjir ini. Record ini di record.
Mami tunggu dulu, itu masih panas, dikipasin dulu. Bunda ngajar dulu ya, sebentar ya. Kamu situ dulu main dulu ya. Nanti baru main sama aku. Bisa main sendiri, capek kok main sendiri. Teman-teman, udah ya, maaf ya, ditinggal sebentar. Terus ini ada Diana. Diana perancang. Suara saya udah kedengeran kan ya? Kedengeran. Dengeran Bu. Aduh ya Allah. Perancangan sistem informasi pemesanan pada Diara Printing. Oke ya. Rancang bangun aplikasi penjualan dan pembelian barang pada koperasi. Mana nih, Dina? Iya, Bu. Boleh sih, tapi kata saya ininya diganti sistem informasi aja ya. Oh ya udah. Ya. Jadi membangun sistem informasi ya gitu. Berbasis Java aja, NetBeans-nya nih nggak usah. Iya, NetBeans-nya nggak usah. Jadi sebenarnya NetBeans itu kan software buat pakai Java-nya kan. Jadi kalau berbasis itu nama programnya nama bahasa pemrogramannya aja, nggak usah bawa NetBeans-nya. Terus Egi, perancangan sistem informasi pencarian lokasi rumah sakit di sekitar Bogor berbasis Android. Berarti ini kamu mau bikin sistem informasi geografis ya. Siapa nih Egi? Egi ada, Gi? Terus nanti habis nyari, Egi Puspitasari nih, habis kamu nyari, terus gimana lagi? Kan bisa pakai Google Maps, kalau saya bilang gitu gimana? Sepertinya sama yang kayak Ibu jelasin tadi ke Maulifa, jadi kayaknya saya mau rombak judul dulu, Bu. Oh ya udah, silakan. Terima kasih, Ibu. Ya, biar dimatengin dulu ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau bikin kayak gini, tapi apa nih yang ketika kamu misalnya pencarian lokasi rumah sakit, terus habis itu mau diapain ketika udah cari gitu ya? Yang tadi kalau kamu udah paham ya sama Oliva, nggak apa-apa kalau mau revisi dulu. Berarti nanti tinggal diajuin di bawah sininya aja lagi ya. Baik, Terus Fadilah Hawari, perancangan sistem informasi pemesanan barang elektronik berbasis Android pada toko online Ismasel. Oke, di sini kalian banyak yang pakai Android ya? Bisa Android. Rancangan aplikasi sistem informasi data penjualan produk Pizza Marzano untuk Pino. Ada nih Farhan? Saya, Bu. Farhan, itu kamu maksudnya apa data penjualan produk pizza, maksudnya gimana? Buku kasnya kah atau Iya, Bu. gimana? Jadi data misalkan saya ambil 6 bulan atau 3 bulan data penjualan dari Pizza Marzano, Bu. Nanti kan kalau di sana kan baru cuman Excel aja, Bu. Jadi pengiriman data itu nggak pakai online, Bu. Jadi saya mau bikin di Java NetBeans langsung ke HRD-nya itu, Bu. Berarti nanti dari penjual bikin aplikasinya dari penjualan atau gimana? Iya, Bu, dari data-data misalkan bulan ini minuman habis kejual berapa, makanan. Tapi dari pas ngejualnya nggak? Saya kemungkinan ngambil data-data sebelumnya, Bu. Atau nanti Pak, saya sih ngejarnya biar KKP, Bu. KKP di sana. Berarti kalau terus
kalau KKP udah di sana, terus KKP yang mau diambil apa? Nanti KKP kan sama skripsi nggak boleh sama loh. Oh, boleh sama ya? Oh. Iya. Oh gitu. Saya baru tahu, Bu. Ah, Ya, jadi mungkin- temen gitu ya. Ini saya iniin lagi biar kalau udah dijadiin KKP berarti kamu jangan ngambil lagi ini buat jadi tugas kamu. Karena Oh, nanti gitu. nggak akan bisa, iya. Berarti saya ganti judul lagi, Bu. Sebaiknya sih iya daripada di sini oke tapi nanti gimana ya? Sebenarnya gini, kalau buat saya di tugas ya nggak apa-apa, tapi kan kalau udah dijadiin di KKP di KKP kan berarti sudah dipakai gitu ya di KKP. Di KKP judulnya apa? KKP saya belum nemuin sih, Bu. Waktu di ANSIS kemarin judulnya apa? Jadi ANSIS kemarin apa ya? Saya lupa, Bu. Tapi sama apa kayak gini atau beda? Maksudnya Beda. mungkin satu tempat tapi beda scoop, itu juga sebenarnya nggak apa-apa kalau satu tempat tapi beda yang diambil gitu. Yang kemarin ANSIS itu beda, Bu, judulnya. Sama yang sekarang. Tapi kalau misalnya ini data terus abis itu bikin buku kas misalnya atau bikin laporan-laporan keuangannya yang kayak akuntansi, ini boleh jadi ngambil data dari penjualan tapi nanti dibikin ke kayak buku besar, terus bikin jurnalnya kayak gitu, terus kayak laporan rugi laba itu boleh tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak, cuma laporan aja satu laporan gitu, kayaknya mendingan kamu dari penjualannya juga di aplikasinya. Oh gitu, Bu. Iya, Bu. Mau gimana tuh kalau kayak gitu? Ya mungkin saya yang kayak Ibu deh, Bu. Pakai keuangannya kayak gitu-gitu, Bu. Berarti memang mau proses data keuangannya? Iya. Berarti judulnya sistem informasi penjualan aja, sistem informasi penjualan produk Piza Marzano produk Indah Mall 2 berbasis Java. Ya udah gitu ya. Baik, Bu. Farhan Putra, sekarang Fitria udah, Friska sudah, tadi belum di Ibnu Fauzan, perancangan sistem. Nih, Ya. Ibnu ada orangnya? Ada, Bu, ada. Saya. Laundry-nya gimana? Jadi di dalam laundry-nya ini maksudnya kayak pendataan, Bu, barangnya. Jadi kalau ada kerusakan atau apa, jadi cepat diatasi. Sama kalau untuk nanti misalnya kayak pembeli, nanti saya tambahin QR. Kan lagi corona maksudnya. Jadi bayarnya via ininya, jadi kapan tahu jadwalnya bajunya diambil, antrian itu dari QR. QR ditaruh di mana? Di yang pembeli. Customer jatuhnya, Bu. Maksudnya dalam bentuk apa QR-nya? Di struknya? Iya, di struknya. Terus si pembeli scan-nya nanti di mana? Oh, maksudnya gini, Bu, jadinya kayak nanti kan di struk tuh. Struknya dalam bentuk digital, nggak dalam bentuk print out, nggak. Jadi begitu pas ini ya udah jadwalnya langsung kelihatan. Oh, iya yang ngerti saya. Jadi ini buat di yang kamu maksud QR code-nya tadi itu, misalnya nih saya nge-laundry, terus saya tetap dapat struk kan? Struk mah maksudnya struk nge-laundry doang tuh, struk nge-laundry totalnya berapa kilo, harganya berapa gitu. Nah, terus iya. Barang saya itu dikasih kodenya pakai barcode. Nah. Terus giliran dicuci misalnya, berarti ketika
wadahnya lah ibaratnya gitu, ditempelin struknya tadi di barcode, oh berarti ini lagi proses nyuci kayak gitu. Ya, finishing atau belum lagi. Iya, udah mulai kebayang, tapi nanti prakteknya saya masih agak belum kebayang sih. Tapi kalau kayak gini, QR code-nya masukin aja ke judul, Ibnu. Oh, QR-nya masukin, Bu? Iya, coba kamu cari-cari referensi judul skripsi yang pakai QR code penulisannya. Terus kamu masukin ke judul kamu juga. Jadi mau nambahin si fitur QR code-nya itu. Oh, berarti udah masukinnya ke yang judulnya aja, Bu ya? Berarti Penjagaan Sistem Informasi Jasa Alfa Laundry Cimanggis. Kayak gimana ya? QR apa itunya? Iya, makanya saya bilang kamu cari-cari dulu biar kata-katanya bagus. Cari-cari skripsi yang pakai QR code. Nanti kamu sesuaiin sama judul kamu, ya. QR code-nya masukin ke dalam judul. Nanti saya periksa lagi di sini. Siap, Bu. Terus IPAN, Rancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry berbasis. Nah, ini bedanya apa nih sama Ibnu? Apa mana IPAN? Ya, Bu. Jadi kamu mau bikinnya gimana, Pan? Buat laundry kayak tadi dari masuk, terus barang masuk gitu ya? Terus mereka penjualan juga berarti, bukan penjualan sih, jadi si jasa laundry-nya itu terekap juga. Ya, tapi berarti itu kan saya berbasis web itu, Bu. Mau saya rubah jadi Java aja, Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti sebenarnya punya kamu sama Ibnu nggak jauh beda nih, cuma nanti Ibnu mau ditambahin QR code gitu ya berarti ya, Nu ya? Sebenarnya tapi sama kan? Kalau untuk pendataan barangnya sih namanya laundry sama aja, Bu. Cuman saya kayak kesimpel aja. Jadi biar orang tuh nggak gimana ya, nggak harus bolak-balik. Harus bolak-balik. Iya, jadi tahu gitu. Wah, nih saya dari ngecek aja udah tahu jadwalnya ngambilnya di hari ini jam ini gitu. Tapi user ngeceknya dari mana? Kan itu kan aplikasinya di toko. Misalnya di tempat laundry-nya. Nanti itu yang saya lagi cari referensinya, Bu, yang buat QR-nya biar lebih permudahnya. Antar saya taruh di tokonya atau saya taruh di customer ya. Oh, ya udah, saya masih bingung sih, jujur aja. Yes. Kalau misalnya enggak, ada juga misalnya mau berbasis WA, bukan berbasis, maksudnya mau ditambahin fitur WA gateway juga bisa. Jadi nge-reminder si customer lewat WA kalau ini udah bisa diambil, itu juga bisa sih. Jadi dari aplikasinya kalau resend WA, sending message gitu ya, bakal jadi reminder jadi aplikasinya cukup yang saya masih bingung punya Fauzan itu QR code-nya itu digunain di mananya gitu. Terus siapa yang menggunakan QR code tersebut? Nah, itu kayak kamu perlu pikirin lagi juga gitu. Terus kalau misalnya ini IPAN mau diganti jadi apa? Web aja. Java, Bu. Iya, Java aja. Rancangan. Nggak usah pakai perancangan lah, ini udah panjang jelas. Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry pada Surya Laundry Tarempa. Dah gitu dah. Berbasis. Begitu ya. Terus Iqbal, Sistem Informasi Kedai Kopi. Ini apanya nih? Sistem informasi apa nih, Iqbal? Mana, Bal? Ada, Bu. Kayak data-data barang kopi masuk gitu-gitu, Bu. Administrasinya berarti? Iya, Bu. Ya udah, berarti tambahin itu aja ya. Sistem informasi administrasi. Pokoknya seluruh tentang administrasi si kedainya
masuk ke dalam aplikasi kamu gitu. Iya, Bu. Terus Japung, Renaldi. Ini kalian udah nama asli semua belum sih? Japung nama asli nggak? Asli Bu itu. Keren ya, namanya keren nih. Tar dulu, berarti ini udah oke. Dan saya nama panggilan, maaf ya. Berarti namanya out of the box nih, jadi kirain saya nama panggilan teman-teman. Tadi ini udah. Lu teh kebiasaan kagak ditungguin dulu, mama ini pasti jemput. Iya, bener. Tungguin aja bentar. Kan nungguin depan sekolah lu lah. Ya kagak pas. Apa itu? Japung. Jadi Japung itu perancangan aplikasi penjualan clothing Soribet ID berbasis Java. Berarti kalau penjualan pakainya sisa informasi aja ya. Ada Japung orangnya. Halo Bu. Jadi saya ubah jadi sistem informasi aja ya, penjualan berbasis Java gitu ya. Oh ya Bu. Lola, sekarang Lola nih, Lola perancangan aplikasi pendistribusian barang. Nah, pendistribusian barangnya gimana Lola? Ada Lola? Ada Bu. Jadi saya mau make distribusi barangnya tuh buat ke agent gitu Bu, buat ke agen. Tapi itu kurang lengkap Bu saya nulisnya. Berbasisnya Ini gimana? belum ada. Terus jadi distribusinya itu nanti inputnya apa? Input, output, sama pas yang prosesnya gimana? Berarti ini ceritanya kayak supplier si boneka gitu ya? Iya Bu, tapi masih kasar-kasar. Belum tahu juga arahnya mau kemana Bu. Nggak apa-apa sih, bisa kayak gitu pendistribusian. Sebenarnya bisa juga tuh kalau mau pakai metode, biasanya kalau distribusi banyak juga metode pendistribusian tuh. Kalau mau ngambil pakai metode, banyak metode pendistribusian tuh. Kalau gini ya udah pakai depannya sistem informasi aja. Terus kayak gini ya. Sistem informasi penjualan pada toko brownies berbasis Java. Oke. Kota Olivia revisi Daru perencanaan sistem informasi pertandingan tim e-sport mini turnamen. Oke. Nurdiansyah. Ini Nurdiansyah. Ada orangnya? Nurdin? Ada Bu. Gimana kamu bikin apa nih raport online, maksudnya gimana? Iya. Simpelnya kayak Sika sih Bu. Ya udah berarti judulnya Sika aja, Sika Informasi Akademik. Jangan website rapor online. Ini kan judul buat ini kan. Kalau website rapor online, kamu mikir masa judulnya kayak gitu. Jadi tulis aja sistem informasi akademik pada, misalnya pada mau di sekolah atau di mana tempatnya belum dapat. Ada sekolah X gitu misalnya kalau di sekolah. Ya. Iya.
Prasetya, perancangan pembangunan game edukasi puzzle pengenalan hewan berbasis Android dengan algoritma backtracking. Panca nih, berarti nih yang beda nih. Rancangan bangunan game. Panca ada, Panca? Iya, Bu. Algoritma backtracking tuh gimana, Panca? Jadi kayak bikin apa ya? Masih bingung juga sih, Bu. Bingung apanya nih? Kedepannya kayak gimana? Tapi udah tahu, maksudnya nih kamu nulis gini, kamu udah tahu algoritma backtracking tuh kayak gimana? Udah. Terus udah yakin judulnya ini? Ini sih kalau Iya. sekali lihat langsung skripsi kalau kamu ngajuin ke dosen pembimbingnya siapapun, sekali lihat pasti langsung ACC. Walaupun belum tahu dalamnya nih, kalau judulnya udah begini. Cuma nanti kamunya harus yakin. Jangan nanti di tengah jalan kamunya mundur gitu. Ya. Gak Iya, apa-apa, Bu, ini siap. bagus ya. Iya, Bu. Semangat. Pengenalan hewan berbasis. Jadi ininya nanti yang kamu kedepankan tuh si pembahasan ini algoritma backtrackingnya di bab 3-nya, terus di bab 4-nya baru implementasi dari sebenarnya tuh yang saya bilang gitu teman-teman, kalau misalnya mau pakai metode itu tuh menurut saya tuh sebenarnya aplikasinya mungkin sederhana, tapi karena disisipin algoritma di dalamnya atau disisipin metode itu jadi nggak biasa dan jadi jadi terlihat lebih membuat dosen pembimbing ya khususnya tertarik, jadi langsung dan yang nilai pun skripsi jadi kayak oh ini nggak ini terus nih ada pengembangan gitu. Makanya kalau yang kayak gitu pasti udah dapat nilai plus duluan, padahal baru dari judul nih belum lihat dalamnya. Makanya yang saya kasih contoh itu di situ ada mahasiswa saya tuh padahal dia bikin inventory, habis itu ditambahin metode pada penyimpanannya. Jadi kalau inventory itu kan metodenya banyak, nah dia pakai yang probabilistic, dynamic probabilistic. Jadi yang mana yang paling banyak dibeli otomatis urutannya di aplikasi itu dia jadi paling atas, tapi itu ada hitungannya berdasarkan kenapa bisa dibilang itu yang paling sering dibeli, ada perhitungannya. Nah, kayak gitu sebenarnya bikin aplikasi inventory-nya sama kayak sebelum-sebelumnya, udah banyak banget aplikasi inventory karena yang dia tonjolkan itu si algoritma tadi dynamic probability itu, makanya jadi beda gitu skripsinya. Gitu, teman-teman. Terus kalau yang mau sistem informasi, saya kasih contoh di situ yang punya Arga, dia bikinnya sistem informasi manajemen produksi. Jadi isinya dalamnya banyak, ada beberapa sistem informasi transaksi atau ada beberapa transaksi di dalamnya. Jadi bikinnya makanya sistem informasi manajemen karena dia terdiri dari lebih dari satu sistem informasi kayak gitu. Terus yang selanjutnya Putri Andini, sistem informasi atau rancang bangun aplikasi. Nah ini nggak usah dua begini, jadi satu aja, mau rancang bangun atau ini aplikasi atau sistem informasi. Jadi judulnya kalau misalnya Putri nih pakai sistem informasi, ya udah sistem informasi aja. Misalnya sistem informasinya apa nih? Apa jualan obat kah atau inventory obatnya atau kayak gimana? Nanti ini di mana Putri, ada nggak orang? Ada Putri? Putrinya ada? Ini sistem informasi apa gitu? Nih, Putri ya. Sistem informasi apa pada apotik? Oh, apotiknya belum ada nih kayaknya. Misalnya sistem informasi manajemen apotik gitu. Terus Raihan, masih banyak nggak sih?
dikit lagi. Perancangan aplikasi sistem informasi penjualan daging ayam berbasis. Ya udah, berarti kalau Raihan ini nggak usah pakai kata aplikasi. Ini daging ayamnya pada tempatnya masih X ya. Mana Raihan ada? Udah dapat tempatnya belum? Belum ada, Bu. Belum dapat, Ya Bu. udah, berarti nanti di sini kamu skalanya tulis pada toko atau pada apa, pada PT atau apa gimana gitu. Terus di sini tulis tempatnya nih, X-nya. Maksudnya misalnya boleh juga pada toko X gitu aja dulu. Ya, Iya, Bu. Iya, Bu. misalnya toko ya, misalnya pada toko X. Contohnya. Terus sistem informasi pendataan bayi dan balita. Nah, pendataan nih Riki, pokoknya saya agak-agak nanya nih, pasti kalau pendataan itu maksudnya ngedatanya gimana? Ada proses nggak di sini? Ada Bu, kayak tinggi badannya, berat badannya, umurnya. Itu kan input kan? Heeh. Terus outputnya itu. Keluarnya nanti datanya Bu. Nah, prosesnya di situ, kalau pendataan tuh pasti saya tanya prosesnya apa? Nah, berarti kan dia daftar Bu, ada daftarnya gitu kan. Mm-mm. Nah, nanti banyak Bu, ada Layanan imunisasi tambahin ya. Kayak ibu hamil ada, buat bayi juga ada gitu Bu. Ya udah, Sama berarti kader-kadernya juga. berarti jangan ini judulnya, sistem informasi pelayanan posyandu gitu. Oh, oke Bu. Posyandu RW 11 PMC. Gitu. Terima kasih Bu. Ya. Ya Bu. Karena kan mau luas ngambilnya, ada data ibu hamilnya juga, ntar misalnya ibu hamilnya periksa, berarti kan ada transaksi tuh di situ pas meriksanya, atau misalnya mau imunisasi. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Suwaibatul, aplikasi pengolahan data keuangan usaha toko badan. Aplikasi pengolahan data keuangan. Oke, ini boleh. Wahyu, perancangan sistem informasi penjualan spare part roda 2 pada bengkel X. Ya, Wahyu oke juga. Yusuf, perancangan sistem informasi penjualan kedai Greenwin. Informasi penjualan apa nih? Penjualan kedai kopi, penjualan pada kali ya. Pada Oke, wah langsung pada ngisi ya yang lain. Sisa yang masih mau revisi nggak apa-apa, saya tungguin sampai minggu depan deh ya, kita bahas lagi di minggu depan. Terus sekarang kita mau bahas tentang analisis kebutuhan. Wah, udah 9:30. Teman-teman ya, sebentar aja kita mau masuk ke analisis kebutuhan. Jadi, sekarang nih kan udah pada dapat judul. Ya, yang masih belum ngumpulin judul atau masih revisi, saya tunggu sampai minggu depan sekalian sama tugas yang berikutnya. Nah, kenapa tugas-tugas terus? Ya memang begitulah ya mahasiswa. Enggak cuma mahasiswa sih, ketika udah kalian udah bekerja juga nanti pasti isinya tugas-tugas terus. Terus teman-teman jadinya nih kita dalam merancang itu, sebelum merancang itu kita harus ngelakuin namanya analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu sebenarnya kita tuh di sini kerjaannya nyari-nyari masalah sebagai analis sistem tuh. Nyari-nyari masalah ya sebenarnya yang tadinya mungkin
nggak kelihatan masalahnya, terus kita cari-cari tuh masalah sampai kalian dapet judul, kan sebenarnya tuh kalian nyari-nyari masalah ya. Orang di tempat sebelumnya nggak kenapa-kenapa pakai Excel, terus kalian ngejadiin itu jadi masalah misalnya karena user interface-nya misalnya kurang menarik lah kalau misalnya pakai Excel doang, atau enggak nanti bisa nggak nyimpen database-nya nggak rapi misalnya gitu, atau pengolahan datanya lebih susah misalnya gitu. Itu kan berarti kita di situ cari-cari masalah tuh supaya kita kenal masalahnya kayak gimana. Nah, setelah kita dapat masalahnya, nanti kita evaluasi dari sistem itu, apakah yang harus dibenerin, terus mau dikembangin seperti apa, itu kita evaluasi. Lalu kita bikin pemodelannya. Nah, pemodelan di sini baru kita melakukan perancangan. Nah, jadi teman-teman di sini ada analisis dan perancangan itu perbedaannya. Jadi kalau analisis itu adalah biasanya menggunakan kata apa. Jadi misalnya kayak apa masalahnya, terus apa yang bikin nggak efektif sistemnya, terus seperti apa proses bisnis berjalannya. Nah, itu adalah proses analisis. Tapi kalau perancangan, kita itu sudah fokus ke bagaimana. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara merancang softwarenya supaya lebih efektif, bagaimana pengembangannya dirancang seperti apa misalnya gitu. Itu tuh menggunakan kata bagaimana dalam perancangan. Nah, ini adalah hubungan antara analisis dan perancangan. Lalu sekarang kita kan mau analisis kebutuhan. Nah, kita harus tahu dulu kebutuhan itu ada dua macam. Ada yang fungsional, ada yang non-fungsional. Yang fungsional itu artinya adalah yang dilihat dari kacamata user. Jadi contohnya adalah gini, misalnya mau bikin aplikasi penyewaan, berarti harus ada fitur untuk isi data diri kita, harus ada fungsi untuk sewanya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada kan berarti nggak bisa gitu. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Itu adalah kebutuhan fungsional. Jadi misalnya kalau aplikasi untuk misalnya tadi mau bikin sistem informasi akademik, berarti mau ada input nilainya, mau ada misalnya input bayaran siswanya. Nah, itu kan adalah kebutuhan fungsional yang dilihat dari kacamata user atau dilihat dari sisi pengguna. Nah, kalau yang non-fungsional itu yang kita dari sisi developer pada aplikasinya, misalnya seperti aplikasinya itu ketika di running makan banyak sumber daya enggak, atau aplikasinya ketika di running akan datanya aman enggak misalnya. Nah, itu adalah kebutuhan non-fungsional. Tuh, jadi kalau kebutuhan fungsional adalah apa yang harus sistem lakukan. Jadi kita mendesain sesuai dengan mendesain sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dari user. Nah, itulah namanya kebutuhan fungsional. Tapi kalau non-fungsional itu kita melihatnya secara keseluruhan dari sistem tersebut. Contohnya tadi kan ada keamanan, yang termasuk dalam kebutuhan non-fungsional ada keamanan, ada kegunaan, ada performance, ada reliabilitas. Nah, terus jadi teman-teman di sini nanti akan ceritanya jadi sistem analis yang nantinya kalian itu akan memimpin sebuah proyek. Nah, proyeknya itu adalah yang judul kalian masing-masing telah ajukan. Lalu kalian itu juga menjadi mediator dan inovator juga. Jadi selain memimpin proyek, kalian juga yang nanti akan merancang bagaimana sistem ke depannya gitu. Nah, sebenarnya dalam dunia pekerjaannya kadang sistem analis itu terus developer itu adalah orang-orang yang sama juga karena terkendala budget gitu ya misalnya. Kecuali kalau perusahaan besar baru sistem analis sendiri, terusnya programmer sendiri, desainernya sendiri. Tapi biasanya kalau dalam skala kecil ya sistem analisnya dia, programmernya dia, desainernya dia gitu, desain interface-nya dia gitu. Desain database-nya dia juga. Nah,
Ceritanya kalian sekarang kayak gitu, posisinya jadi analis. Nah, di apa yang perlu kalian analisis nih sekarang? Jadi yang perlu dianalisis adalah di sini. Jadi pada pertemuan ketiga keempat ini, deadline-nya 1 minggu ya, sampai minggu ke depan. Kalian jabarkan proses sistem berjalan. Jika tempatnya masih dummy, itu kalian boleh mengambil secara umum. Misal di sini saya mengambilkan proses sistem berjalannya itu di sini penggajian, misalnya saya ambilnya penggajian ya. Kalau penggajian berarti nanti ada proses apa saja nih yang ini yang sedang berjalan, maksudnya yang sedang diimplementasikan di perusahaan tersebut. Ada proses pendataan karyawan, ada proses penetapan golongan, ada proses absensi, proses perhitungan gaji, sama proses laporan. Nah, proses-proses ini dijelasin tuh terjadi proses itu gimana. Misalnya proses pendataan karyawannya seperti apa, proses penetapan golongannya seperti apa, menggunakan apa, gitu. Nah, lalu setelah proses bisnis, bikin aturan bisnisnya. Makanya ini saya kasih contoh skripsi supaya kalian bisa lihat nanti dalamnya kayak gini tuh gimana, nggak cuma poin-poinnya aja. Terus ada juga analisa masukan, analisa proses, dan analisa keluaran. Terus setelah itu kalian baru menganalisis permasalahan. Jadi pertama di sini tuh semacam observasi nih. Di sini semacam observasi, kalian bisa observasi secara langsung melalui bisa juga melalui wawancara atau kuesioner. Juga kalau misalnya belum ada tempat yang pasti, kalian bisa observasi via internet. Nggak tahu mau nggak? Mau. Berapa? Apa? Ini nih. Bilang bang 5.000 wae gitu. 5.000 wae. Kucing. Kucing. Aduh, kurang uangnya kan hitung dulu dong. Itu 2000 berapa? Baru berapa itu? 3.000 kan. Itu baru 5.000. 4.000. Ini aja nih. 5.000. Kucing. 5.000. Kembali nggak kalau itu? Enggak, iya bener enggak. Jadi maaf ya iklan. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak ada tempatnya dulu boleh mengambil secara umum, misalnya sekolah ambil proses bisnis yang ada pada sekolah secara umum saja, misalnya ada proses pendataan siswa, proses pembayaran siswa, misalnya gitu-gitu. Nah, itu kalian ambil secara umum saja, boleh dari internet dan semacamnya. Terus setelah itu lakukan analisis permasalahan. Jadi masalahnya apa nih sampai kalian mencetuskan ide baru untuk ditempatkan di tempat tersebut. Lalu habis itu kalian bikin alternatif penyelesaian masalahnya, aturan bisnis yang diusulkan. Jadi yang diusulkan itu yang diubahnya di sebelah mana nih dari sistem sebelumnya. Lalu setelah itu kalian bikin dekomposisi fungsi sistem yang diusulkan. Nah, bikin ini bentuknya di dalam Word sesuai dengan panduan skripsi. Panduannya di mana bisa di-download di sini. Ini linknya link hidup. Kalian download aja filenya, diklik nanti bakal bisa ke download file tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman semuanya? Pusing ya? Boleh nanya Bu, Boleh dong. cara masuk dari penyelesaian masalah gitu, itu kita langsung nganalisis juga ya Bu? Apa? Gimana? Bagian penyelesaian masalah. Bentar saya baca. Ya.
taruh kulkas dah. Bu, saya boleh nanya, Bu? Ya, boleh. Perihal judul. Itu kalau misalkan judul kita ini untuk KKP, berarti deskripsi kita nggak boleh pakai judul ini ya, Bu? Ya, nggak boleh banget. Oh, berarti kalau kita KKP-nya beda, tapi kita udah nemu nih judulnya, tapi buat skripsi. KKP-nya yang harus beda. Judulnya. Dicek. Enggak, kan saya tadi pakai yang tadi tuh, Bu. Maksud saya kalau misalkan ini saya ke skripsiin, berarti KKP saya beda. Tapi kalau misalkan berarti kalau saya ini ngambil ke KKP, berarti skripsinya beda. Tapi coba cek lagi, karena kemarin yang di ANSIS itu kan udah sama visual itu kan memang buat KKP, yang judul, kamu cek lagi judulnya kemarin apa. Oh gitu. Ya, Bu, karena itu udah di storein tuh kalau yang judul itu, dan kemungkinan nggak berubah lagi kalau yang KKP. Oh gitu. Saya baru tahu, Bu. Ya, Bu, makasih ya, Bu. Ya. Mana tadi yang nanya siapa? Si Haikal ya? Iya, Bu, saya, Bu. Kenapa, Terkait masalah ini sih, Bu, analisis gitu, Bu. Gimana tuh? Kira-kira untuk mendapat kebutuhan dari analisis itu gimana ya, Bu, caranya, Bu? Maksud kamu ketika misalnya mau wawancara, apa yang harus diwawancarain gitu ya? Iya, gitu, Bu. Jadi gini, jadi kan kita ngelakuin proses analisis itu, kita kan pengen tahu sebenarnya kita tuh mau nyari kelemahan si sistem itu. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat tempatnya, terus kenal orang yang bisa kalian ajak ngobrol gitu ya, yang perlu kalian cari tahu itu kayak gimana nih, kalian tahu alur bisnisnya dulu. Jadi misalnya penjualan tuh gimana, dari customer datang, terus customer beli, terus di input. Nah, itu yang kalian harus tahu, terus harus bisa ngejabarin ulang apa yang dijelasin oleh si dari tempat tersebut. Nah, setelah itu nanti kalian udah dapet tuh, terus gimana misalnya pembayarannya, terus nanti tersimpannya ini arsipnya ini di mana. Terus kalau misalnya nanti mau laporan dalam sebulan, bentuknya kayak gimana. Nah, itu kalian cari tahu deh tuh kalau bentuknya sistem informasi ya. Kalau misalnya nanti ya ngambilnya dari data-data ini aja, terus diinput lagi, misalnya kayak gitu. Oh, berarti itu kan jadi kelemahan tuh ya buat kalian dapat nih satu. Berarti mereka masih belum bisa bikin laporan yang tergenerate otomatis misalnya. Nah, itu jadi satu poin kayak gitu-gitu sih palingan kalau kalian mau datang untuk observasi atau wawancara langsung, supaya nemuin kelemahannya. Atau misalnya tadi yang kalau yang belum ada sistem informasinya, maksudnya dia masih pakai manual, itu kalian udah pasti lebih gampang dapat permasalahannya. Nah, yang lebih susah kadang yang ngembangin. Jadi udah ada tapi mereka fiturnya kurang, misalnya mau nambah, tadi misalnya udah ada sih nih buat penjualan tapi mau nambah juga biar sekalian inventory. Nah, berarti kalian harus gali nih inventory yang dibutuhin tuh seperti apa. Nah, itu sesuai dengan tempat yang mau diimplementasikan itu di mana tepatnya. Jelas nggak ya penjelasan saya? Apa ada yang kurang? Udah dapat sih gambarannya, Bu. Tinggal berkata-katanya aja nanti palingnya agak susah. Nah, kata-katanya itu emang kalian harus dituliskan supaya dapat supaya baik gitu tata bahasanya. Saya juga kan kalau ngomong kayak gini langsung itu kan beda ketika saya menulis sebuah penelitian kayak gitu. Jadi memang ketika kalian dapat informasi secara langsung itu supaya dapat poinnya aja dulu. Apa-apa aja sebenarnya masalahnya. Misalnya kayak arsipnya,
pada hilang-hilang, terus penjualannya tidak terkontrol, terus pendataan barangnya selalu tidak akurat misalnya. Nah, itu kan permasalahan. Nah, kalian jabarkan di dalam tadi penulisan tadi gitu, berkata-kata supaya latihan buat bikin tugas akhir. Gitu. Gimana? Jelas tidak? Jelas, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Adi, silakan. Ini kan RPL itu ntar untuk mengaju ke skripsi nanti ya, Bu ya? Ya. Bu, ini ntar kalau untuk skripsi nanti ada ketentuannya nggak, Bu? Soalnya tahun-tahun kemarin itu untuk yang berbasis web nggak bisa, Bu. Gini. Untuk ngajuin judulnya itu. Saya jelasin ya. Kamu judulnya emang sekarang web? Bukan, Bu, makanya ngambil kan? Java saya. Gini, ini mahasiswa suka pada ngambil infonya setengah aja nih. Jadi bukan webnya yang nggak boleh, tapi kenapa web dibilang nggak boleh? Karena apa dulu yang pada diajukan. Jadi yang diajukannya rata-rata hanya sebatas macam website company profile gitu, yang input terus output. Jadi sisanya nampilin informasi. Yang saya bilang tadi nggak ada proses. Ya kalau kayak gitu nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya mau bikin sesuatu memang yang kan sebenarnya bahasa pemrograman itu hanya medianya ya, media untuk mengimplementasikan dari apa yang ide kita gitu. Nah, yang nggak boleh itu sebenarnya bukan websitenya, tapi tergantung bikin apanya. Java juga ada yang nggak boleh ya tadi kalau misalnya ngedata doang, terus habis itu ditampilin. Nah itu nggak boleh, mau Java juga mau Java juga nggak bisa gitu. Oke, Bu, Kayak paham. Android banyak yang bilang misalnya ada informasi ini Prodi nggak ngebolehin Android. Itu kenapa? Karena pada Android itu tadinya pada bikin model-model niatnya itu pada bikin game, model game edukasi gitulah. Tapi sebenarnya itu tuh cuma nampilin database, misalnya kayak Androidnya itu bikin cerita rakyat misalnya gitu atau gimana. Itu kan nampilin form-form baru aja gitu kan. Tapi karena itu di Android jadi kayak merasa udah cukup nih, padahal ya tetap nggak bisa karena nggak ada transaksi gitu. Dan tidak ada misalnya kayak pengenalan misalnya makanan daerah misalnya gitu. Nah itu kan walaupun Android, walaupun web, walaupun Java nggak ada tidak ada transaksi di dalamnya, jadi nggak bisa. Coba kalau bikinnya misalnya kayak RPUL tapi di online-in, tapi ntar ada kuisnya, terus misalnya nanti siswa bisa belajar dari kuis tersebut, kuisnya ada level-levelnya misalnya. Kalau kayak gitu pasti boleh. Kenapa? Karena ada prosesnya tadi di situ. Gitu yang bikin nggak boleh tuh. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Sama gitu ya. Jadi pokoknya teman-teman yang masih bingung gitu nggak apa-apa, kita pakai topik yang ada aja dulu sambil pikirin lagi nanti kira-kira mau apa skripsinya. Kayak kalian mikirin plan B lah gitu. Plan B opsi 2 kalau nanti ini nggak diterima oleh dosen pembimbing, tapi itu sambil jalan aja, sambil sekarang kita belajar di gimana caranya ngerancang perangkat lunak tersebut gitu. Tapi nggak usah dibebanin banget juga sih. Jadi berjalan aja karena nanti pasti bakal ketemunya. Dan nanti dosen pembimbing kalian itu ya memang udah bisa dibilang jodoh kalian masing-masing. Jadi kayak ya udah nanti dapatnya misalnya yang cuek, yang gampang, yang aksesnya gampang. Biasanya nanti kenanya susahnya di
pas sidangnya kalau yang kayak gitu, yang misalnya oke-oke aja nggak, terus bisa juga yang dapetnya yang banyak revisi, dosennya kayak susah gitu ya, pokoknya susah revisi mulu intinya gitu. Tapi ternyata ketika nilainya gampang langsung bagus karena udah ribet di awal. Itu tuh nanti tergantung rezeki masing-masing juga gitu. Jadi nggak usah terlalu dibebani juga, tapi dipersiapkan juga, jangan juga dibodo amatin banget juga, kan mau cepat lulus gitu. Ya, teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Pokoknya jangan takut, semua nanti berlalu, dan itulah masa-masa sulitnya emang di sini kalian tuh di semester 7. Sekarang semester 7, sebetulnya semester 8, memang sulit-sulitnya di sini. Itu semua mahasiswa merasakan itu sih, tapi nanti sepadan apa yang kalian dapatkan. Jadi ketika udah lulus nanti, mudah-mudahan menjadi bekal untuk kalian bisa dapat pekerjaan atau bisa buka usaha gitu ya, yang bikin kalian itu bisa lebih baik dari sebelum kuliah gitu ya. Baik, Bu. Udah, semuanya tidak ada yang mau bertanya lagi. Kalau sudah, saya cukupkan. Oh, Ibu, ini kira-kira videonya bakal direkam nggak, Bu? Ini saya record, nanti saya upload ya. Nanti ada kode kelasnya di belakangnya. Kebetulan saya dari kemarin semuanya minta rekam juga karena mungkin lupa apa yang tadi saya sampaikan, terus mau ulang lagi. Ntar saya upload, bisa kalian lihat ya biasa ya di channel aku ya. Oke, Bu. Subscribe. Ya, itu mah kalau berkenan saja, tidak juga nggak apa-apa. Isinya juga cuma pelajaran-pelajaran doang ya, bosanin. Ya, yang penting ada manfaatnya sih, Bu. Gitu. Oke, nggak ada lagi, saya cukupkan. Oke, sudah ya, saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman atensinya. Mohon maaf banyak gangguan perkuliahan karena kebetulan anak saya nggak ada yang ngejaga hari ini. Jadi begitulah. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Terima kasih atensinya teman-teman semuanya. Semoga kita sehat selalu. Mudah-mudahan segera kuliah offline ya, biar kalian nanti ngerasain sidang dan wisuda. Ya, sampai ketemu lagi secara online minggu depan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.